Ini adalah 1000 telur nyamuk, dan dalam beberapa hari saja, mereka akan menetas menjadi 1000 nyamuk yang asli bisa terbang. Dan aku akan melakukan eksperimen paling seru dengan mereka, seperti memberi mereka kolam darah. Oke, saat ini telur nyamuknya masih kering, tapi yang mereka butuhkan untuk menetas hanyalah sedikit air. Begitu telur nyamuk yang kering menyentuh air, embrio di dalamnya langsung menyerap air itu. Dan pada dasarnya hidup dalam hitungan menit setelah air ditambahkan. Coba kalian lihat area di sini. Ada bintik kecil putih yang mulai muncul dari bagian atas satu telur ini. Semuanya, ini adalah larva nyamuk, juga dikenal sebagai penggeliat. Ya, kamu pasti tahu kenapa mereka disebut penggeliat dari cara mereka menggeliat-geliat. Tapi dalam beberapa hari ke depan, dia akan makan dan asli berevolusi menjadi nyamuk dewasa yang sering gigit kita. Ini akan menjadi salah satu hal paling gila yang pernah kamu lihat. Oh iya, aku hampir lupa. Kita nggak cuma punya satu, kita punya 1000 nyamuk yang akan kita besarkan. Dan hanya 1 menit kemudian, penggeliat lain mulai keluar. Lalu yang lain lagi. Dan tak lama kemudian, tangki ini mulai dipenuhi oleh hewan peliharaan baru kita. Aku harus sangat hati-hati di video ini. Ya ampun, ini aneh banget. Asli ada 1000 larva nyamuk di sini. Tapi kalau kita mau mereka berubah jadi nyamuk sungguhan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mempercepat proses pertumbuhan mereka. Tentu saja dimulai dengan memberi mereka makan. Dan aku bahkan nggak tahu apa yang dimakan oleh makhluk-makhluk ini. Maksudku, mereka masih di tahap mikroskopik. Ya, aku rasa aku harus cari dulu apa yang dimakan larva nyamuk. Dan ternyata mereka makan materi organik mikroskopis. Oh, aku punya ide bagaimana melakukannya. Ini makanan ikan. Ya, ini gak terlalu spesial. Tapi untuk larva yang masih sekecil ini cocok banget kalau dihaluskan menjadi potongan-potongan kecil. Dan langsung setelah aku masukkan makanan yang sudah dihancurkan ini, dia tenggelam ke dasar untuk dimakan oleh larva. Karena larva baru lahir sekitar 1 jam yang lalu, mereka masih sangat kecil sehingga mereka susah banget dilihat. Tapi kalau kamu lihat lebih jeli lagi di sini, kamu bisa sedikit melihat bentuk mulutnya. Gila juga, ada otak dan ada kehidupan sungguhan di dalam sesuatu sekecil ini. Pokoknya kamu bisa lihat mereka mencoba makan sebagian besar makanan ini, tapi masih agak besar. Jadi begitu larut di air, akan jadi lebih mudah buat mereka makan. Tapi ini bakal jadi seru dengan cepat, karena penggeliat ini lebih dari 2 kali lipat ukurannya setiap 24 jam. Jadi aku punya feeling kalau kita balik besok, mereka akan jauh lebih besar. Selamat pagi, Tera Hijauers. Aku baru bangun. Nyamuk-nyamuknya pasti udah lebih besar sekarang. Belum aku cek sih, tapi mana lihat. Oh, belum juga di zoom. Ini udah udah kelihatan deh. Ya Tuhan. Rekaman ini mungkin kurang jelas, tapi larvanya udah makin gede sekarang. Dan ketika aku menyalakan kamera untuk merekam mereka lebih detail, aku kagum banget sama seberapa banyak mereka tumbuh dalam semalam. Hari sebelumnya, ini adalah rekaman paling dekat yang bisa aku dapatkan dari mereka. Tapi sekarang larva hampir memenuhi seluruh frame. Dan lihat betapa lebih detailnya mereka. Bola hitam di bagian bawah itu adalah kepala mereka, dan mereka sudah sangat besar sehingga kita bisa melihat mulut mereka dengan lebih jelas. Bahkan kita bisa lihat mata kecil mereka. Mereka keren banget karena kamu asli bisa lihat cara mulut mereka bekerja seperti motor perahu kecil, dan mereka bisa pakai itu untuk pelan-pelan melayang di permukaan air. Kadang-kadang mereka bahkan menggulung badan dan mulai menyedot partikel makanan mikroskopis dari permukaan. Oke, video ini semua tentang melakukan eksperimen paling seru dengan nyamuk. Jadi selanjutnya aku mau tes insting cahaya mereka. Karena kalau kamu nggak tahu, nyamuk dewasa yang baru terbang itu gila-gilaan tertarik sama cahaya. Maksudku, mereka bakal berkerumun di cahaya di malam hari. Tapi aku penasaran apakah insting itu sudah mulai dari mereka masih bayi. Nah, untuk mencari tahu, aku matiin semua lampu di garasi dan lihat apa yang mereka lakukan. Cukup cepat larvanya mulai naik ke permukaan jauh lebih banyak. Kalau kamu ingat, sebagian besar larva biasanya menghabiskan waktu di dekat dasar tangki saat lampu menyala. Ya, saat lampu mati, mereka semua suka berada di permukaan rupanya. Oke, itu cukup menarik. Tapi sekarang yang mau aku lakukan adalah ambil lampu studio super terang ini dan arahkan tepat ke samping kandang supaya kita bisa nyalain dan... nah udah. Dan kita bisa lihat apa yang mereka lakukan. Ya lihat. Dan tepat setelah menyalakan lampu ini, bukan sulap bukan sihir, larva mulai migrasi menjauh darinya. Dan mereka semua berkumpul di sisi kanan kandang sejauh mungkin dari cahaya. Tunggu, jadi mereka malah menjauh dari cahaya? Itu menarik. Nyamuk dewasa bakal berkerumun di cahaya. Tapi saat masih larva, mereka justru menghindari cahaya sepenuhnya. Untuk mengkonfirmasi teoriku, aku matiin lampu dan pindahin ke sisi kanan. Dan langsung larva melakukan persis seperti yang aku perkirakan. Mereka balik ke sisi kiri. Karena aku bisa semacam mengendalikan posisi mereka, aku pikir lucu kalau aku bolak-balik nyalain dan matiin lampu di setiap sisi. Dan ya, bikin semacam pelajaran olahraga buat mereka. Denger dulu, aku kan harus melatih beberapa nyamuk yang kuat buat mampu nanti aku lawanin dengan tumpukan darah. Ini bakal sangat menarik sih. Wah, itu keren banget sih untuk dilihat cara mereka melakukannya. Dan rupanya mereka melakukan ini karena nggak mau dimakan ikan. Kan kalau mereka ada di gelap, jelas lebih susah buat ikan melihat mereka.
Tapi yang sangat menarik saat aku melakukan tes terakhir itu, aku aduk-aduk dasarnya seperti itu dan zoom in, kamu bisa lihat ada banyak sesuatu yang terlihat seperti larva nyamuk mati yang melayang-layang di air sekarang. Tadinya aku sempat khawatir sebentar karena aku pikir ada yang membunuh semua nyamuk. Tapi tenang, aku akhirnya tahu bahwa ini bukan larva nyamuk yang mati. Kamu tahu ini apa? Ini sebenarnya kulit lama dari larva kita yang sekarang. Jadi, rupanya mereka mengganti kulit lama mereka 4 kali sebelum menjadi nyamuk yang bisa terbang. Intinya sih sama kayak hewan lain yang melepas kulitnya saat mereka tumbuh lebih besar. Jadi tentu saja setelah aku tahu hal itu, untuk eksperimen selanjutnya aku harus mencoba menangkap momen mereka melepas kulit mereka di kamera. Jadi, pada dasarnya yang akan aku lakukan adalah memindahkan lampu kembali ke belakang kandang yang akan membuat semua larva naik dan berenang ke depan. Lalu aku tinggal jalankan kameraku selama 24 jam. Pasti aku bakal menangkap setidaknya satu dari mereka yang sedang ganti kulit untuk kamu semua, ya nggak? Jadi ya, aku rekam ini selama 2 jam. Dan setelah meninjau semua rekaman dengan teliti, sayangnya nggak ada satupun larva yang ganti kulit. Tapi jelas aku nggak mau menyerah. Jadi aku habiskan berjam-jam merekam aktif dengan kamera, mengawasi setiap larva di permukaan air. Rupanya mereka hanya ganti kulit saat menggantung terbalik dari atas. Dan setelah sekitar 2 jam, aku nemu larva ini. Kamu bisa tahu dia sedang mau ganti kulit karena dia menggantung terbalik cukup lama tanpa gerak. Dan sesekali dia mencoba berkedut untuk keluar dari kulit lamanya. Kalau kamu lihat dengan dekat di sini, kamu bisa lihat kulit lamanya mulai meluncur ke atas. Dan bagian putih di sini adalah kulit baru di bawahnya. Tapi setelah mengawasi dia selama hampir 1 jam lagi, tiba-tiba dia mulai melayang ke bawah, jatuh sampai ke dasar dan benar-benar berhenti bergerak. Ya, ternyata proses ganti kulit ini sangat melelahkan buat nyamuk. Dan ada kemungkinan mereka kehabisan tenaga saat melakukannya dan mati. Ya seperti yang terjadi ke dia ini. Istirahat dengan tenang, bro. Jelas, ini tidak akan menghentikanku karena aku akan terus merekam lebih lama sampai akhirnya aku dapat rekaman ini. Ingat, ini asli rekaman pertama di internet tentang larva nyamuk yang ganti kulit karena susah banget ditangkap. Jadi kamu gak boleh komplain soal kualitas rekaman jelek ini ya. Tapi pokoknya, kamu bisa lihat dia mulai menggoyang-goyang dengan hebat dan mulai meluncur keluar dari kulit lamanya. Bagian gelap ini adalah kulit barunya dan akhirnya dia berhasil keluar sepenuhnya dan hanya kulit lamanya yang tertinggal. Keren banget melihat ini terjadi. Dan setelah itu, larva yang baru berenang pergi dan meninggalkan kulit lama di belakang, yang kemungkinan besar bakal dimakan oleh larva lain untuk protein. Let's go, aku sangat senang kita akhirnya bisa lihat itu. Tapi faktanya aku habisin waktu begitu lama untuk dapat shot itu sampai akhirnya semua larva kita sekarang sudah hampir dewasa sepenuhnya. Artinya ya, jadi kita sebentar lagi akan punya 1000 nyamuk yang menetas dalam hitungan hari. Soal itu akan sangat ilegal dan sangat buruk kalau ada nyamuk yang kabur, apalagi 1000 nyamuk. Jadi aku punya feeling udah waktunya kita bangun semacam sistem penahanan. Oke. Wah, untungnya aku punya tangki besar yang ada di garasi, yang sebenarnya pas banget ditaruh di atas tangki yang kita pakai sekarang. Jadi pas nyamuknya menetas, mereka nggak bisa langsung kabur pergi. Tapi jelas ada lubang besar di bawah yang bakal bahaya kalau kita gerakin. Semua nyamuk bakal keluar. Jadi yang aku lakukan adalah masukkan tangki kita yang sekarang ke dalamnya saat tangki besar itu di samping. Lalu aku ambil lembaran akrilik bening untuk aku pasang di depan. Kalau aku pasang akrilik ini, pasti nggak ada nyamuk yang bisa keluar. Tapi kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku buat lubang-lubang besar di sini. Nah, yang aku lakukan adalah ini. Dan seperti yang kamu lihat, aku pasang mesh di setiap sudut supaya udara bisa masuk ke sana. Tapi aku biarkan lubang di tengah tetap terbuka supaya aku bisa pasang pintu kecil di sini. Jadi kita bisa masukin barang tapi nyamuk gak bisa keluar. Pembuatannya cukup sederhana sih, karena yang harus kita lakukan adalah pasang lengan sleeve kecil yang aku buat dengan pasang klem di ujungnya. Cara kerjanya, kalau kamu mau masukin tangan ke dalam, kamu buka klem pengaman dulu seperti ini. Lalu sambil memegangnya, tetap kamu harus hati-hati meregangkan tangan ke dalam. Dan boom, saat sudah melingkar di tanganmu, itu sangat kedap udara dan kamu bisa masukin tangan ke dalam. Lihat, aku punya akses ke sini dan nyamuk nggak bisa keluar dan sangat mudah untuk mengeluarkan tangan. Menutupnya lagi, aku bisa pasang klem kembali. Dan setelah aku meminta bantuan ayahku menyilikon akriliknya, boom, sistem penahanan ini selesai. Tapi guys, sebenarnya ada sesuatu yang belum aku ceritakan tentang nyamuk ini dalam siklus hidup mereka. Jadi ada satu tahap kehidupan lagi sebelum menjadi nyamuk yang berlangsung sekitar 1 hari. Dan saat aku kembali keesokan harinya ke tangkiku, aku notice mereka sudah mulai masuk ke tahap itu. Ya ampun guys, lihat nih apa yang baru kulihat. Coba perhatikan larva di sini. Kamu lihat benda-benda bundar kecil yang berenang di dekat larva yang asli? Itu adalah pupa. Dan itu artinya mereka sebentar lagi akan menetas.
Jadi pupa ini disebut juga jungkir balik curse ya, karena mereka jungkir balik ke bawah saat merasakan bahaya di dekatnya. Tapi yang paling keren adalah penampilan mereka. Mereka punya mata yang aneh dan menyeramkan. Mereka punya tanduk kecil yang berfungsi sebagai snorkel untuk oksigen. Dan tentu saja mereka terlihat sangat berbeda dari larva dengan badan yang keren seperti udang itu. Dan kalau kamu penasaran seperti apa larva berubah jadi pupa, nah rekaman keren dari Backyard Bug ini menunjukkannya. Pada dasarnya kulitnya terbelah di area toraks dan mirip sekali dengan cara larva ganti kulit. Dan pupa baru pun akan muncul keluar dan iya, itu keren banget sih. Oke bos, mereka keren banget. Tapi kita bahkan belum lihat bagian paling keren di mana mereka asli merangkak keluar dari pupa. Dan itu seperti film Alien, gila sih. Tapi aku rasa nggak akan terlalu susah untuk dapetin rekamannya karena udah di hari ke-8 sekarang dan lihat itu. Ada yang mulai menetas dan ya, itu adalah nyamuk. Artinya ada sekitar 3 nyamuk di sini sekarang. Jadi gak akan lama sampai kita punya jauh lebih banyak. Kalau dilihat, pupanya akan semakin gelap semakin dekat mereka berubah untuk jadi nyamuk. Jadi karena pupa ini masih putih cerah, aku tahu dia nggak akan menetas dalam waktu dekat. Tapi pupa yang di sini ini sangat gelap, artinya nyamuk sudah ada di bawah kulit itu dan siap merangkak keluar. Jadi supaya shotnya lebih mudah didapat, aku akan sedot semua pupa yang paling gelap ke dalam petit kecil ini dan masukin ke wadah ini supaya lebih mudah direkam. Sekarang, karena nyamuk sudah mulai menetas, aku harus pakai pintu yang aku buat untuk masukin tangan supaya mereka nggak kabur. Dan aku pakai pipet kecilku untuk mulai menyedot sebanyak mungkin pupa gelap yang bisa aku ambil. Lalu aku masukkan mereka ke wadah sementara dan mulai merekam. Untungnya, pupa menetas dalam waktu hanya beberapa jam setelah menghitam. Jadi aku hanya sekitar sejam merekam sampai aku dapat ini di kamera. Aku nggak tahu, tapi pupa ini di sini mulai meluruskan ekornya. Ia membuat terowongan kecil di sini supaya kepala nyamuk bisa keluar menyelinap. Ini menjijikan banget, tapi kamu bisa lihat area ini terus menggembung. Nyamuk asli sedang lahir di depan mata kita. Dan kamu juga bisa lihat dia meninggalkan kulit pupa yang bening di belakang. Tiba-tiba mulut kecilnya muncul di sini, yang mereka pakai untuk menghisap darah. Dan tak lama kemudian kamu bisa lihat sayapnya juga muncul. Ya ampun guys, ini gila. Dan ini terjadi sekarang di depan kita. Akhirnya kakinya juga bisa keluar dari bagian badannya. Dan badabing badabung, ya begitulah cara nyamuk lahir. Habis itu dia cuma berdiri di sana kurang lebih selama setengah jam sambil menunggu badan dan sayapnya cukup mengeras. Sayangnya, aku nggak boleh cuma membiarkan dia terbang keluar. Ya, kita punya nyamuk di rumah, itu ilegal untuk membiarkan mereka kabur. Jadi aku akan coba pindahin dia ke tangki ini. Tapi kalau nggak bisa, aku punya ini. Tapi untungnya aku nggak perlu pakai itu karena sangat mudah untuk cuma ambil dia dengan pinset dan lepaskan di sistem penahanan bersama nyamuk-nyamuk lain. Pokoknya untuk kelahiran nyamuk ya, itu keren banget sih guys. Oke guys, sudah beberapa hari lagi dan aku bangga bilang kita sekarang punya lebih dari 100 nyamuk. Maksudku, kita punya banyak yang terbang ke sana kemari. Kita punya lebih banyak lagi yang cuma duduk di seluruh kaca. Dan itu belum termasuk semua nyamuk yang bersembunyi di sekitar. Sekarang aku bisa mulai melakukan 2 eksperimen nyamuk terakhirku. Dimulai dengan memasukkan tanganku ke dalam tangki nyamuk. Tapi selain tanganku yang akan masuk ke sana, aku juga punya beberapa jenis anti nyamuk supaya kita bisa tes apakah benda-benda ini benar-benar bekerja. Iya, akunya harus digigit dulu. Jadi aku mulai menggunakan anti nyamuk pertama ke tanganku dengan cara menyemprotnya. Soalnya nyamuk itu gila-gilaan tertarik sama bau kulit manusia. Tapi entah bagaimana semprotan ini sepenuhnya memblokir semua itu dan mengacaukan indera nyamuk. Secara teori, saat aku masukin tanganku ke sana, aku seharusnya nggak digigit. Tapi ya, aku rasa kita harus langsung lakukan saja. Dan saat aku masukkan tanganku, aku sangat gugup. Aku benci gigitan nyamuk. Mereka terbang sangat dekat. Tapi ya, aku pikir mereka nggak akan bisa mendeteksi bahwa ini adalah tanganku sekarang. Ya, aku beneran tinggalin tanganku di sana sekitar 30 detikan lagi. Dan nggak ada satupun nyamuk yang mendarat di atasnya. Padahal biasanya mereka pasti bakal mengerubungi. Wah, ini keren banget kerjanya. Kalau kamu butuh anti nyamuk, aku rekomendasiin ini. Ini bukan sponsor atau apa, tapi ya lumayan lah bagus. Nah sekarang untuk anti nyamuk yang kedua, aku mau tes ini. Nah kamu lihat aplikasi ini? Aplikasi ini mengklaim bisa asli mengeluarkan suara yang akan mengusir nyamuk. Oh, kau dengar itu kayak dengungan tinggi. Dan ayo kita lihat apakah ini bekerja. Dengar-dengar sih aplikasi kayak begini tuh cuma mitos. Tapi aku masukin tanganku, nyamuk-nyamuknya nggak langsung mengerubungi. Malahan bertingkah mirip dengan tadi saat aku pakai semprotan. Padahal aku udah cuci tanganku bersih-bersih. Apa mungkin aplikasi ini benar-benar bekerja? Sampai aku nemu ini saat aku mengeluarkan tanganku. Oke, aku pikir untuk beberapa saat aplikasi ini beneran bekerja. Dan, biarin aku matiin dulu deh, ini berisik banget. Sampai aku menyadari bahwa aku sebenarnya digigit di bagian sini. Iya, di sini mulai kerasa gatal sih. Jadi, pokoknya jangan pakai aplikasi ini ya guys. Tapi aku bisa pastikan yang ini mah bagus sih. Dan sekarang adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Nyamuk versus darah. Dan ya, aku beneran punya toples darah dari sapi.
Ya ampun, supaya ini punya kesempatan untuk berhasil, aku harus isi wadah kecil ini dengan banyak darah. Lalu aku tutup dengan plastik wrap di atasnya. Dengan begini, nyamuk bisa menusukkan mulut kecil mereka lewat plastik dan mengisi diri dengan darah kalau mereka lapar. Akhirnya aku hangatkan dulu di microwave supaya suhunya mirip dengan yang disukai nyamuk, dan aku masukin ke dalam tangki. Mari kita lihat apa yang dilakukan nyamuk-nyamuk ini. Untuk 20 menit pertama, hampir tidak ada dari 100 nyamuk yang tertarik. Mereka cuma bersembunyi di sekitar dan gak banyak gerak, jadi aku terus coba banyak hal baru, seperti meredupkan lampu. Karena rupanya nyamuk gak suka makan di bawah cahaya terang. Dan setelah mencoba begitu banyak hal dan merekam berjam-jam, gak ada satu nyamuk pun yang mencoba makan darah ini. Padahal dalam rekaman kamu bisa lihat nyamuk asli hanya butuh beberapa detik untuk mendarat di lengan. Dan langsung penuh dengan darah. Tapi entah kenapa mereka cuma suka minum darah dari lengan. Dan bukan darah cair seperti yang kita punya di sini kayaknya. Mereka semua malah berkumpul ke sisi lain kandang untuk menghindarinya. Ya, aku asli coba rekam ini selama 2 hari. Gak ada nyamuk yang tertarik. Tapi aku nggak upload video ini hanya karena eksperimen terakhir gagal. Tujuan utama channel ini adalah mencoba ide-ide gila tentang hewan dan melihat apakah itu benar-benar mungkin. Dan sayangnya yang ini gagal. Tapi semua eksperimen lain tetap keren. Kita berhasil belajar semua tentang siklus hidup nyamuk yang benar-benar menarik untuk ditonton. Aku harus upload ini, semoga kalian belajar sesuatu yang baru dan terhibur. Dan soal nyamuk-nyamuk ini, aku harus beli freezer besar untuk memusnahkan koloni ini karena itu memang diwajibkan secara legal setelah syuting dengan nyamuk, supaya gak ada yang kabur. Jadi aku akan langsung lakukan itu sekarang. Tapi, ya udah deh, dadah.